Nonton seru Persija versus Persebaya di Surabaya, jangan sampai ketinggalan. Persija dan Persebaya akan saling bertarung dalam laga panas yang wajib kamu tonton. Cari tahu lokasi nobar di Surabaya dan pastikan kamu berada di tengah-tengah atmosfer yang menggila. Tragedi mengguncang. Bus supporter Persebaya kecelakaan di Pekalongan, 1 tewas. Sebuah kecelakaan mengerikan terjadi di tol Pekalongan yang melibatkan bus pengangkut supporter Persebaya. Kejadian ini menewaskan 1 orang, sementara beberapa lainnya terluka parah. Simak kronologi selengkapnya. Jelang laga Persija versus Persebaya di GBK, polisi beri peringatan keras untuk supporter. Menjelang pertandingan besar di GBK, polisi mengeluarkan imbauan tegas untuk para supporter. Pastikan kamu tahu apa yang perlu dihindari agar laga tetap berjalan lancar dan aman. Simak detail lengkapnya di sini. Jangan lewatkan dan saksikan pertandingan big match. Jadwal Liga 1 hari ini ada Persija versus Persebaya malam ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster dikabarkan sudah deal dengan Bayangkara FC. Manajemen Green Force belum sodorkan kontrak baru. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Nonton seru Persija versus Persebaya di Surabaya, jangan sampai ketinggalan. Persija dan Persebaya akan saling bertarung dalam laga panas yang wajib kamu tonton. Cari tahu lokasi nobar di Surabaya dan pastikan kamu berada di tengah-tengah atmosfer yang menggila. Pertandingan sengit antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya akan tersaji di pekan ke-28 Liga 1 Indonesia 2024/2025. Laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu (12 April 2025) pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Persija sedang terpuruk usai menelan 2 kekalahan beruntun di laga sebelumnya. Hasil buruk ini membuat Macan Kemayoran tersingkir dari posisi 4 besar klasemen. Sementara itu Persebaya Surabaya masih menjaga asa merengkuh gelar juara Liga 1 musim ini. Tim Green Force kini mengantongi 48 poin dari 27 pertandingan. Namun Persebaya Surabaya tertinggal 9 poin dari Persib Bandung yang kokoh di puncak. Kemenangan di kandang Persija menjadi harga mati untuk menjaga peluang juara. Di pertemuan pertama musim ini, Persebaya Surabaya sukses mengalahkan Persija dengan skor 2-1. Gol dari Gustavo Almeida dibalas oleh Flavio Silva dan Mohamed Rashid. Laga kali ini diprediksi bakal berlangsung panas dan penuh gengsi. Persija bertekad bangkit, sementara Persebaya Surabaya tak ingin tergelincir di Jakarta. Acara nobar akan digelar di Lago on Avenue Mall Sungkono, Surabaya. Lokasinya berada di Jalan KH Abdul Wahab Siamin No. Kaf 9-10. Tragedi mengguncang. Bus supporter Persebaya kecelakaan di Pekalongan, 1 tewas. Sebuah kecelakaan mengerikan terjadi di tol Pekalongan yang melibatkan bus pengangkut supporter Persebaya. Kejadian ini menewaskan 1 orang, sementara beberapa lainnya terluka parah. Simak kronologi selengkapnya. Bus yang mengangkut bonek atau supporter Persebaya Surabaya mengalami kecelakaan di tol Pekalongan atau ruas tol Pemalang, Batang KM 33 2000 arah B atau dari arah Semarang ke Jakarta.
Sabtu 12/4/2025 pukul 05.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, satu orang meninggal dunia di lokasi dan satu lainnya mengalami luka berat. Bus PO Francindo Trans dengan nopol W strip 7842 UO ini menabrak mobil Honda BRV F strip 1859 MO yang mengangkut rokok ilegal. Manajer Teknik dan Operasi PT Pemalang Batang Toll Road dalam kurung PBTR, Yulian Fundra Kurnianto menceritakan kronologi kecelakaan. Awalnya Honda BRV yang dikemudikan Fauzi Ramdhani 29, warga Sukajaya, Taman Sari, Bogor, melaju melawan arah kontraflow dari KM 319B hingga KM 332B di lajur 2 dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Saat tiba di KM 332, kendaraan bertabrakan dengan bus PO Francindo Trans yang melaju dari Surabaya menuju Jakarta di lajur yang sama dengan kecepatan sekitar 90 km atau jam. Dalam peristiwa ini, Muhammad Hadiansyah, warga Cikaret dalam kurung 29 Bogor Selatan yang merupakan penumpang BRV, meninggal dunia di tempat akibat luka berat di bagian dada dan kaki. Jelang laga Persija versus Persebaya di GBK, polisi beri peringatan keras untuk supporter. Menjelang pertandingan besar di GBK, polisi mengeluarkan imbauan tegas untuk para supporter. Pastikan kamu tahu apa yang perlu dihindari agar laga tetap berjalan lancar dan aman. Simak detail lengkapnya di sini. Memasuki pekan krusial pada matchweek ke-28. Salah satu laga yang paling dinanti hadir akhir pekan ini saat Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya Sabtu 12 April 2025. Duel klasik dua tim besar ini menjadi sorotan para pecinta sepak bola nasional. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, agar laga Persija versus Persebaya di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta itu berjalan lancar. Dia mengimbau supporter untuk tidak membawa barang-barang yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Penonton tidak diperkenankan membawa flare maupun petasan peluncur, kembang api, minuman keras, kata Susatyo dalam keterangannya Sabtu dalam kurung 12 April 2025. Dia pun mengungkapkan polisi yang dikerahkan dalam laga tersebut sebanyak 2.819 personil ke lokasi. Jumlah kekuatan pengamanan ada 2.819 personil, ungkap Susatyo. Dia pun menegaskan para personil yang tugasi menjaga laga Persija versus Persebaya tersebut tak ada yang membawa senjata api. Petugas tidak membawa senjata api, kata Susatyo. Jangan lewatkan dan saksikan pertandingan big match. Jadwal Liga 1 hari ini ada Persija versus Persebaya malam ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Liga 1 hari ini menampilkan dua pertandingan. Ada duel tim papan atas Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu dalam kurung 12 April 2025 Persija versus Persebaya digelar.
Laga itu akan kick-off pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Menatap duel itu, Persija sedang dalam periode negatif. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu kalah dalam 2 pertandingan terakhir menghadapi Arema FC dan Madura United. Di sisi lain, Persebaya sudah tak kalah dalam 3 pertandingan terakhir. Bajul Ijo mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Persebaya menang atas Persib Bandung dan PSM Makassar. Hasil imbang diraih Persebaya saat menjamu PSIS Semarang. Dalam laga lanjutan Liga 1 lainnya, Persis Solo melanjutkan perjuangan lolos dari degradasi melawan Malut United. Pertandingan itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, kick-off sore waktu Indonesia Barat. Persis sudah tak kalah dalam 6 pertandingan terakhir di Liga 1. Laskar Sambernyawa menang 3 kali dan imbang 3 kali. Malut United bukan lawan mudah, belum tumbang dalam 9 laga terakhir dengan catatan 6 kali menang dan 3 kali imbang. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster dikabarkan sudah deal dengan Bayangkara FC, manajemen Green Force belum sodorkan kontrak baru. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Kontrak Paul Munster bersama Persebaya Surabaya akan kadaluarsa pada akhir musim ini. Tapi pelatih asal Irlandia Utara itu bisa jadi tidak akan bersama Green Force lagi di musim depan. Sebab dari info yang didapat Jawa Post, Munster sudah mendapat tawaran dari mantan klubnya, Bayangkara FC, yang baru saja kembali ke kasta tertinggi. Info yang diterima Jawa Post, negosiasi itu sudah dilakukan sejak 2 pekan lalu. Bahkan dari sumber yang didapat Jawa Post, sudah ada deal antara kedua belah pihak. Munster akan kembali menukangi Bayangkara FC, klub yang pernah diarsitekinya pada edisi 2019 hingga 2022. Jawa Post langsung melakukan konfirmasi kepada Gabriel Budi, agen Paul Munster. Budi tidak menampik kalau belum ada tawaran kontrak baru dari manajemen Green Force. Masih fokus game by game, kata agen pemain asli Surabaya itu. Lantas, apakah ada tawaran dari klub lain untuk Munster? Sampai berita ini ditulis, Budi belum memberi jawaban. Tapi kabar balik kucingnya Munster ke Bayangkara FC semakin kuat. Sebab ketika ditanya soal kontraknya di Persebaya, Munster irit bicara. Saya belum memikirkan hal itu. Saat ini saya masih fokus untuk memimpin Persebaya menghadapi Persija Jakarta di laga selanjutnya, terang pelatih 43 tahun tersebut.